Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kawan kawan pajak. pajak, Selamat datang dalam acara Edukasi Perpajakan KPP Baidora. Sebelumnya saya mau menyapa kawan pajak terlebih dahulu nih. Gimana kabarnya kawan pajak? Semoga sehat selalu ya. Kawan pajak, sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang pengaturan kembali terkait pajak penghasilan, ada banyak ketentuan yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah fasilitas yang diberikan untuk wajib pajak berupa warga negara asing. Yang mana untuk warga negara asing ini hanya dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja. Gimana? Menarik bukan? Selanjutnya kita langsung bahas bersama narasumber kita, Ya. Pak Arif dan Bang Doli. Ya kawan pajak. Pertama saya mau ke Bang Doli dulu nih. Siap. Bang, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penghasilan? Baik, ya. Ini menarik ya. Banyak orang mengatakan penghasilan kami bekerja dapat uang begitu ya. Tapi kalau kita baca di pasal 4 Undang-Undang PPh, penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh. Nah, diperoleh juga banyak undang pertanyaan ya. Ini kaitan dengan aktual basis atau cash basis. Dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, artinya dari manapun ya, dari sisi demografinya ya. Dalam bentuk apapun, baik untuk investasi maupun untuk dikonsumsi atas nama apapun. Nah, itulah definisi penghasilan yang diatur di pasal 4 Undang-Undang PPh. Oke, artinya kalau dari pengertian tersebut sebenarnya untuk subjek pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi WNA maupun WNI, sebenarnya tata cara penghitungan pajak penghasilan di SPT tahunannya sama ya, Bang? Ya, sama. Artinya tidak dibedakan ya. Sepanjang dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, maka kewajibannya sama, baik WNI maupun WNA. Artinya worldwide income semua harus dimasukkan dalam semua penghasilan dalam SPT tahunannya. Seperti itu bisa. Oke, namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tepatnya di pasal 111 disebutkan bahwa untuk subjek pajak dalam negeri warga negara asing ini ada perlakuan khusus terkait pengakuan pajak penghasilannya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Arif, silakan. Baik. Jadi ini bedanya secara umum tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Doli kan pajak ya terkait bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai WNA. Nah, khusus untuk WNA di sini bahwa ada perbedaan ya aturan secara khusus bahwa penghasilan boleh dilakukan atau dilaporkan hanya penghasilan dari dalam negeri saja. Intinya menyalahi prinsip worldwide income ya Bang ya. Betul. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Yaitu si orang pribadi tadi memiliki keahlian tertentu. Itu mungkin secara umum Mbak Nisa. Oke, tadi disebutkan bahwa boleh mengakui atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja Iya, ya Pak ya. betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak yang dimaksud dengan yang dari Indonesia saja itu seperti apa? Nah, ya, ini pertanyaan sangat penting kawan pajak ya yang untuk kita pahami bersama. Jadi definisi dari penghasilan yang diterima di Indonesia saja ini adalah terkait penghasilan yang diterima atas pekerjaan, jasa dan kegiatan ya yang dilakukan oleh WNA tadi di Indonesia, baik yang dibayarkan di Indonesia ataupun dibayarkan di luar negeri atau di negaranya. Karena di kita banyak sekali ya Mbak Nisa, Bang Doli, kawan pajak, wajib pajak orang pribadi di kita yang bekerja sebagai karyawan ya, sebagian penghasilan dibayarkan di Indonesia dan sebagian lagi dibayarkan di negara asalnya. Nah, untuk tadi penghasilan dibayarkan negara asalnya sepanjang terkait dengan kegiatan dilakukan di Indonesia, maka juga termasuk dalam definisi penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Oke, artinya kawan pajak apabila penghasilan tersebut diterima dari luar negeri, namun masih ada hubungannya dengan kinerja yang dilakukan di Indonesia, maka ini masih masuk ke dalam kategori penghasilan yang diperoleh dalam negeri. Betul, yang Ya. diperoleh atau diterima dari Indonesia. Ya. Bagaimana dengan penghasilan berupa royalti, Pak, yang diterima dari luar negeri? Ya, jadi untuk wajib pajak yang memiliki keahlian tertentu yang mendapatkan fasilitas ini, ya, maka akan dikenakan dilaporkan penghasilannya hanya penghasilan dari Indonesia saja. Nah, apabila penghasilan diterima dari luar negeri oleh si ahli ini ya, seperti royalti tadi,
tidak perlu dilaporkan ya di dalam SPT tahunan PPh orang pribadinya dengan syarat apa? Atas penghasilan yang diterima dari luar negeri tadi atau termasuk royalti ya contohnya tidak memanfaatkan adanya P3B ya dengan adanya perjanjian tax treaty antara negara Indonesia dengan negara mitra. Gitu Mbak Nisa. Oke, Pak. Tadi disebutkan di awal bahwa yang dapat mendapatkan untuk WNA agar dapat mendapatkan fasilitas pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang dari Indonesia saja, ini WNA tersebut harus memiliki keahlian tertentu. Mungkin bisa dijelaskan Bang Doli seperti apa keahliannya? Baik ya, luar biasa ya Pak Arif ya. Artinya perubahan undang-undang ini yang dari worldwide income menjadi territorial income. Ya. Ya memang khusus untuk yang territorial income ini dalam ketentuan PP 55 ini disebutkan Mbak Nisa memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi ya, matematika juga ya, memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan ya, walaupun sebenarnya kalau untuk alih pengetahuan untuk ekspatriat itu juga Ya. mereka harus punya kewajiban membayar Pak ya kepada dinas tenaga kerja. Ya, mungkin itu ya Mbak Nisa ya, artinya keahlian tertentu memiliki di bidang ilmu pengetahuan. Oke, jadi ada keahlian-keahlian tertentu atau mungkin pos jabatan Ya, tertentu jabatan ya Bang tertentu ya? dan peneliti ya. Oke. Termasuk peneliti ya berarti Ya, ya. termasuk ya? peneliti. Ya. Kalau misalkan nih kawan pajak masih ragu nih, kira-kira saya ini masuk nggak ya ke dalam kategori pos jabatan tertentu atau keahlian tertentu? Ini kawan pajak bisa cek di mana nih listnya? Oke, baik ya. Keahlian tertentu ini meliputi negara asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan pendidik asing dengan syarat pertama menduduki pos tertentu yang ditetapkan ya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan. Ya. Terus peneliti asing ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi. Ya, penyelenggaraan ketenaga nukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Ya, mungkin ini bisa dilihat di lampiran PMK 18 ya. Lampiran PMK 18 turunan dari Cipta Kerja ya. Oke, di PMK 18 Betul. 2021 ya Bang ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak masih ragu nih, sebenarnya saya ini udah ada penetapan nih dari LIPI katakanlah, tapi Jenis keahlian apa saja gitu ya. Iya, apakah iya. peneliti ini masuk ke dalam kategori penelitian yang mendapatkan fasilitas atau tidak? Kawan pajak bisa cek di PMK 18 tahun 2021 di bagian lampiran. Selanjutnya untuk pembuktian nih Pak Arif, membuktikan bahwa yang bersangkutan ini memang betul punya keahlian di bidang tertentu, ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk WNA yang memiliki keahlian tertentu ya dapat menunjukkan bukti satu berupa sertifikat tentunya ya. Siapa penerbitnya? Penerbitnya adalah bisa lembaga terkait ya yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian bukti yang kedua juga bisa dengan menunjukkan ijazahnya ya sesuai dengan keahlian tentunya ya. Jangan ijazahnya apa, ahlinya beda ya, harus yang sesuai. Kemudian ada atau yang ketiga bisa menunjukkan ya pengalaman kerja minimal 5 tahun bahwa yang bersangkutan memang sudah bekerja di bidang itu minimal selama 5 tahun. Mungkin itu persyaratan yang harus disubmit barangkali ya Mbak Nisa untuk menunjukkan bahwa WNA tadi memang memenuhi kriteria yang ditentukan. Oke, jadi pengalaman kerjanya ini mungkin bisa ditekankan lagi ya Pak ya, 5 tahun di bidang yang sesuai. Iya, betul. Jangan bidang yang lain ya. Betul, yang saat ini digeluti di Indonesia seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan katakanlah dulu pengalaman kerjanya di bidang A, terus sekarang di bidang B pada saat bekerja di Indonesia, tentunya nggak tidak sesuai. bisa. Ya. Betul. Oke, selanjutnya Bang Doli, kalau di ketentuan sebelumnya itu kan disebutkan bahwa untuk WNA yang mau memanfaatkan fasilitas untuk pengenaan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia saja, ini kan harus mengajukan permohonan ya Bang ya. Iya. Persyaratannya apa Bang? Dokumen-dokumennya? Ya, baik ya. Mungkin kita di KPP Badora ini sudah banyak yang mengajukan permohonan ini ya untuk mendapatkan fasilitas teritorial ini saja. Ya. Jadi kalau kita baca di ketentuan tersebut ya permohonan ini diajukan ke KPP terdaftar ya. Nah, apa saja yang dilampirkan ya tadi yang tadi disebutkan ya sertifikat tadi segala macam juga dia mengajukan permohonan ya sebagaimana diatur dalam PMK 18 ini. Dan nanti setelah permohonan ini lengkap kita akan teliti itu 10 hari sudah harus keluar jawabannya hasilnya. Mau diterima atau ditolak? Apakah ditolak? Ya, mungkin itu ya Mbak Nisa ya.
Oke Bang, kalau untuk di KPP Badora sendiri, ini apakah selama ini sudah pernah ada yang mengajukan Bang? Ya, seperti saya bilang tadi, kita sudah banyak mengerjakan itu ya. Ada beberapa yang diterima, ada juga beberapa sebenarnya memenuhi syarat. Ya, sebenarnya memenuhi syarat, namun ternyata Pak, dia sudah bekerja menjadi SPDN udah 4 tahun. Ya. Oke. Jadi di tahun kelima dia baru mengajukan, padahal kan dia dihitung kan 4 tahun ya, Mbak Nisa ya. Sejak SPDN ini terdaftar di Indonesia, terdaftar di KPW tersebut, dihitungnya sejak terdaftar. Ya, artinya undang-undang ketentuan ini keluar, Ya. sementara dia sudah bekerja 3 tahun. Sehingga pada saat dia mengajukan memenuhi syarat, namun sudah lewat dari 4 tahun, sehingga ditolak. Ya, Ya. seperti itu, Mbak Nisa. Boleh saya tambahkan, Ya, Mbak silakan. Nisa, di dalam Doli ya, bahwa memang tujuan dari adanya ketentuan ini ya, yang dimulai di Undang-Undang OJK tentunya ya, kemudian diperbarui di Undang-Undang HPP dan ditegaskan di PP 55 tahun 2022. Ini memang negara kita membutuhkan ya suatu apa ya, ahli, bukan ahli teknologi, termasuk ahli teknologi tentunya ya, dan ahli ilmu pengetahuan yang memang ditujukan kepada expert yang ada atau menjadi status BNA untuk bisa mendeliver pengetahuannya ke Indonesia. Maka diberikan batasan bahwa fasilitas ini hanya diberikan selama 4 tahun sejak ya WNA tadi atau WNA bersangkutan menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kita tahu ya bahwa wajib pajak WNA terdaftar di Badora rata-rata wajib pajak lama ya Bang ya. Betul. Jadi mungkin ini justru banyak ya dialami atau diajukan di KPP lain ya, di mana sekarang kan wajib pajak orang pribadi WNA yang baru kan sekarang harus mendaftar di KPP tempat tinggalnya ya, bukan di Badora. Nah, ini mungkin teman-teman kawan pajak di sini ya, mungkin bisa memperhatikan ketentuan terkait batasan waktu 4 tahun tadi. Jadi jangan sampai terlewat ya Pak ya, Iya. 4 tahunnya. Kalau misalnya sudah lewat dari 4 tahun baru mengajukan, maka kemungkinan besar nanti ditolak Iya, ya Pak karena ya. syarat formal tidak memenuhi. Oke Pak, mungkin kita sudah sampai di bagian simpulan nih, gimana Pak? Silakan. Ya, tadi seperti kita sampaikan ya bahwa kebijakan terkait pemberian fasilitas ya yang diberikan khusus kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai WNA adalah tadi kita menyelisihi prinsip umum ya yang kita anut dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu dengan mengambil penghasilan yang hanya berasal dari Indonesia saja. Kepada siapa diberikan, yaitu kepada WNA yang memiliki keahlian tertentu ya, dan diberikan paling lama 4 tahun sejak yang bersangkutan menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini mungkin sekedar diskusi saja nih Bang Doli Manisa ya, ketika ada ekspatriat nih baru masuk di Indonesia, kebetulan dia punya keahlian tertentu ya, maka kapan menjadi subjek pajak dalam negeri? Nah, ini juga merupakan pertimbangan juga ya, apakah manfaat ini akan dimanfaatkan ya oleh si ekspatriat tadi supaya bisa dihitung penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia saja. Nah, jangan lupa ketika ya mungkin saya rasa berlaku luas ya, tidak hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Badora, khususnya terdaftar di seluruh Indonesia, jika akan menggunakan fasilitas ini diwajibkan untuk mengajukan permohonan kemana, ke KPP masing-masing tempat WNA tadi terdaftar dengan syarat-syarat tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin ini kemudahan Pak ya, karena di Indonesia itu kan kemudahan usaha. Ya. Artinya ini untuk memancing investor mungkin Pak ya. Ya sama itu ya, alih teknologi ya, supaya Betul. kan ada kewajiban untuk alih teknologi tadi ya, yang harus dipenuhi ya untuk bisa mendapatkan fasilitas. Ada kaitannya nggak Pak dengan IKN ini Pak? Nah, saya rasa juga tetap ada kaitannya ya, karena kita sedang membangun ya, diperlukan pengetahuan dari segala bidang tentunya. Oke, jadi yang perlu diingat mungkin tadi salah satunya adalah terkait pengajuan permohonannya kemana gitu ya Pak ya, ke Betul. KPP terdaftar ya kawan pajak, meskipun WNA tidak selalu ke KPP Badora Ya. karena memang sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku bahwa untuk wajib pajak baru Ya. untuk WNA nantinya terdaftar di KPP Pratama sesuai Ya. dengan alamat saat ini, betul, sesuai dengan alamat kita masing-masing seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah WNA-nya berada di wilayah Jakarta Selatan, katakanlah di Tebet, maka terdaftarnya nanti di KPP Tebet, maka untuk pengajuan permohonannya pun di KPP Pratama Tebet. Seperti Ini juga itu. menarik Mbak Nisa, kan banyak juga yang datang mendaftar ke sini kan. Oh iya, betul sekali. Telepon Oh, juga sekalian banyak. kita sampaikan di sini ya. Kita sampaikan di sini ya. Jadi kalau ada wajib pajak berstatus WNA yang baru, mohon untuk pendaftaran PWP-nya sesuai dengan alamat
tempat tinggal atau domisili, bukan di KPP Badora. Betul, dan untuk proses pendaftaran NPWP-nya pun tidak bisa dengan cara datang langsung ke KPP Badora ya kawan pajak, harus melalui e-registration dan nanti otomatis akan terdaftar di KPP Pratama Sesuai dengan domisilinya, alamatnya. domisili masing-masing seperti itu. Untuk kelas pajak hari ini, edukasi hari ini sepertinya sudah cukup. Boleh ya. Semoga memberikan wawasan baru ya untuk kawan pajak sekalian. Apabila kawan pajak ini menemukan kendala atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, kawan pajak bisa berkonsultasi melalui layanan WhatsApp kami di 0811-330-053 atau bisa juga melalui alamat email kami di pelayanan.badora@pajak.go.id. Terima kasih atas waktunya kawan pajak. Selamat siang dan Sampai jumpa.